berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilap terang, dan Yesus tertidur lelap dan tenang. Ya Yesus Tuhanku, dengar doaku, tetaplah sertaku dengan kasih-Mu. Semua anak-Mu berilah berkat dan hidup serta-Mu di sorga kelak. Natal adalah sebuah peristiwa penting bagi setiap orang percaya. Natal bukan sekedar perayaan agama yang tanpa dasar. Natal adalah peringatan lahirnya Sang Juru Selamat, Allah sendiri yang turun menjadi manusia. Ya, Yesus sungguh-sungguh telah lahir di Bethlehem 25 Desember. Ya, betul. Catatan Alkitab beserta dokumen-dokumen sejarah dari abad pertama menegaskan akan hal ini. Apa artinya ini? Artinya Natal bukanlah fiksi rekaan manusia. Natal adalah sejarah kudus lahirnya Sang Firman yang adalah Allah sejati untuk menjadi manusia sejati. Suatu anugerah yang besar, Dia lahir untuk hadir dalam kehidupan manusia. Berjalan bersama manusia, memberikan terang, menyediakan jalan keselamatan bagimu dan bagiku. Tanpa Natal, maka tidak ada penebusan. Tanpa Natal, tidak ada keselamatan. Tanpa Natal, tak akan pernah lahir yang namanya gereja. Tanpa Natal, engkau binasa dalam dosa. Mari kita sambut Natal. Rayakan dengan sukacita. Beritakan, Yesus sungguh telah lahir. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Mari siapkan hati, siapkan tempat yang nyaman, jauh dari hal-hal yang mengganggu ibadah kita. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan juga yang ada di rumah. Mari kita teduhkan hati, kita mau menyiapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah memberi kami nafas yang segar dan kami masih sehat sehingga kami bisa memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk yang ada di gereja untuk bangkit berdiri dan maupun juga yang ada di rumah. Saudara siap untuk memuji Tuhan? Mari kita memberikan kita puji-pujian kepada Tuhan yang terbaik. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our
one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise, every praise is to our God. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan saudara? Masih dong ya. Kita itu miliknya Tuhan. Pastinya itu suka-sukanya Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita lakukan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan.
Karena kita miliknya Tuhan, kita harus tetap memuji Tuhan. Oke? Oke. Oke. Kita masih tetap mau memuji Tuhan ya. Jangan lupa tangan dan kakinya. Kita bergoyang semuanya ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gelar ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama. Yuk tangannya diangkat. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasih. Lagi dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, Yesus kekasihku, haleluya, Yesus sungguh kekasih kita. Amin. Kita bersyukur saudara, kita masih ada di sini dengan tubuh yang sehat. Itu karena semua karena Tuhan. Kita patut bersyukur. Kita masih di sini karena anugerahnya. Kalau bukan karena anugerahnya, kita mungkin sudah tidak ada di sini lagi. Because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds through me. I am here
kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala keajaiban-Mu atas kami. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan kami bisa melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom juga buat Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah yang saat ini sedang beribadah bersama-sama dengan kami. Shalom sekali lagi buat kita, dan saya percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi setiap kita. Pada hari ini merupakan hari Minggu Adventus yang pertama. Selama 3 minggu ke depan lagi kita akan masuk Minggu Adventus kedua, ketiga, dan keempat. Setelah itu kita akan merayakan Natal. Hari ini saya katakan adalah hari Minggu Adventus yang pertama. Apa sih Adventus itu? Adventus itu bahasa Latin, kalau bahasa Yunaninya parousia, ya, itu yang artinya kedatangan. Jadi di dalam 4 minggu ke depan ini kita akan menantikan atau mempersiapkan diri. Ya, bukan saja untuk 4 minggu ini tentunya ya, untuk seterusnya. Tentang kedatangan Raja di atas segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, ya, kita sungguh sangat bersyukur karena kita punya Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan Yesus yang pertama telah terjadi 2000-an tahun yang lalu. Allah datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Ini pun kita harus rayakan. Tadi di awal ibadah telah disampaikan oleh pendeta muda Daniel, kita harus rayakan Natal dengan sukacita. Kalau bukan kita yang rayakan, siapa lagi kan gitu ya. Kita harus merayakannya dengan sukacita. Karena Allah telah datang menjadi manusia untuk dunia. Dan secara khusus untuk kita yang berada di tempat ini, untuk Bapak Ibu yang berada di rumah-rumah. Oleh karena itu tiap tahun kita harus ingat itu. Bahkan bukan aja tiap tahun. Bahkan setiap hari kita harus ingat siapa kita ini. Kita ini adalah orang-orang berdosa yang mendapat kasih karunia Allah, yang mendapat anugerah Allah. Karena itu hidup kita ini harus benar-benar hidup yang penuh dengan syukur. Ya, bersyukur untuk Tuhan. Bersyukur karena Tuhan dan bersyukur bagi Tuhan. Luar biasa ya. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah datang untuk kali yang pertama ke dalam dunia ini menebus dosa manusia. Ini kita harus selalu ingat. Kalau kita tidak ingat, berbahaya. Ya, kalau kita tidak ingat bahwa Yesus pernah datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita, maka kita akan terjebak dalam sebuah kehidupan yang sembrono. Kalau kita tidak pernah ingat itu, hidup kita akan kita gunakan untuk hal yang sia-sia. Karena itu kita harus selalu ingat, Yesus pernah datang 2000-an tahun yang lalu. Dia datang hidup, menyerahkan dirinya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Ingat itu. Kalau kita ingat itu, maka hidup kita ini akan kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita akan menjalani hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Berapa besar kasih Allah buat saudara? Terhitung? Tentu tidak terhitung. Kasihnya sangat besar. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Itulah Advent yang pertama.
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Sehingga setiap manusia yang percaya, yang menerima akan korbannya di atas kayu salib, mereka dilepaskan dari kebinasaan dan mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Saudara sudah terima Yesus dalam hidupmu? Ini pertanyaan aneh. Orang sudah sering ke gereja kok ditanyai sudah terima Yesus atau belum? Iya, banyak orang ke gereja tapi mereka tidak punya Yesus dalam hidupnya. Pastikan dirimu, engkau sudah memiliki Yesus. Engkau telah pindah dari kebinasaan dan masuk ke dalam kehidupan. Yohanes 5 ayat 24. Kita akan mengawalinya dengan ayat ini. Yohanes 5 ayatnya yang ke-24. Bersama kita baca 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pastikan bahwa Bapak, Ibu, Saudara dan saya sudah pindah. Bagaimana pindahnya? Kan gitu. Pindahnya adalah ketika Bapak Ibu mendengar perkataan Kristus yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ketika engkau tahu hal itu, engkau menerima Dia di dalam hidupmu secara pribadi. Alkitab berkata, engkau sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 3 ayat 36, dia menyaksikan tentang siapa Yesus. Barang siapa percaya kepada Anak, ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Barang siapa tidak taat, maka dia murka Allah tetap ada atas orang itu. Jadi sekali lagi saya katakan, pastikan bahwa Bapak Ibu telah pindah dari maut dan masuk ke dalam kerajaan hidup. Haleluya. Kedatangan Yesus yang pertama kita selalu rayakan pada setiap Natal, ya. Namun di dalam untuk selanjutnya, bagi kita yang sudah mendapatkan keselamatan, tidak stop sampai di situ, ya. Tidak stop sampai di situ. Kita perlu mempersiapkan diri. Hari-hari kita yang kita jalani ini mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua kali, ya. Yang kedua kali. Kedatangannya yang pertama, ya sudah selesai, ya. Penebusan bagi dosa manusia telah dikerjakannya dengan sempurna. Maka Dia pun berjanji bahwa Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus akan datang untuk yang kedua kalinya. Di dalam pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli, di sana dikatakan apa? Aku percaya kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati, lalu Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Stop sampai di situ? Belum. Dikatakan apa? Dan dari sana, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Tahu akan hal ini. Yesus akan datang lagi. Perlu persiapan bagi kita. Siapa Yesus yang akan datang lagi itu? Kita baca di dalam Yohanes 5 ayat 22. Injil Yohanes pasal 5 ayat 22. Dikatakan tentang siapa Dia. Yohanes 5 ayat 22. Di sana dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak.
Yesus akan datang kembali menjadi hakim. Bapa telah menyerahkan penghakiman kepada anak. Yesuslah yang akan menghakimi dunia. Dia akan datang sebagai hakim. Lanjut di dalam ayat 30. Di dalam Injil Yohanes 5 tetap. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus akan datang lagi sebagai hakim yang adil. Dia akan datang menghakimi. Siapa yang dihakiminya? Orang yang mati dan juga orang yang hidup. Termasuk kita pun akan dihakimi. Karena itu kita perlu persiapan. Kalau orang itu tahu kapan datangnya, pasti persiapannya lebih enak. Ya toh? Misalnya saudara kedatangan tamu, ada janji, besok saya akan datang ke rumahmu. Maka saudara pasti akan melakukan kesibukan-kesibukan di dalam rumahmu. Rumah mulai dibersihkan, ya karena mau ada tamu. Makanan-makanan mulai disiapkan. Apalagi ini tamu istimewa. Persiapannya mungkin tidak 1 hari, bisa 2 hari, 3 hari. Itu kalau saudara sudah tahu. Tapi kapan Yesus datang kembali, tidak ada seorang pun yang tahu. Yesus sendiri pun Alkitab berkata dia tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Tetapi ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali ada. Telah disebutkan di dalam Alkitab. Karena itu saudara harus rajin baca Alkitab. Supaya saudara tahu tanda-tandanya. Dan persiapanmu pun akan makin mantap. Memang kau tidak tahu kapan dia datang. Entahkah itu pagi hari. Apakah itu siang hari, malam hari. Tidak tahu. Tetapi yang jelas saudara dan saya harus persiapan. Tanda-tanda apa yang mendahului kedatangannya? Ada kekacauan. Ada bencana-bencana yang mengerikan. Itu adalah tanda-tandanya. Lalu apa yang kita harus lakukan? Bagaimana? Persiapan seperti apa yang saya harus kerjakan? Bersama kita baca Markus pasal 13 ayat 32 sampai 36. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Markus pasal 13 ayat 32 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Ayat 33 dengan judul perikop, nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Kita enggak pernah tahu. Mungkin malam ini, mungkin 2 jam ke depan, kita enggak pernah tahu. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, ini bagian kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Tidur adalah nyaman. Tidur adalah lokasi yang paling enak, zona nyaman. Tidak peduli apapun juga. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang. Semua orang.
Apa yang Yesus katakan? Berjaga-jagalah. Berjaga-jaga. Di pintu gerbang kami ada satpam yang 24 jam berjaga-jaga. Ya. Jam berapapun saudara lewat, dia pasti akan bukakan portal. Jam berapapun saudara akan masuk, dia akan bukakan portal. Artinya mereka selalu siap sedia. Berjaga-jaga artinya selalu siap sedia. Sebab kita tidak pernah tahu kapan waktu itu tiba. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat pada hari ini. Berjaga-jaga di dalam hal apa saja. Yang pertama, Kolose pasal 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Dikatakan, sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Berjaga-jaga yang pertama adalah jaga hidup imanmu. Imanmu harus kuat, imanmu harus kokoh, imanmu jangan pernah digeser oleh apapun. Situasi kita hari-hari ini adalah situasi yang susah. Ya, yang susah. Bukan hanya kita, dunia susah. Jangan pernah imanmu tergeser oleh apapun dan oleh siapapun. Walaupun susah, tetap memiliki iman di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Dari mimbar ini selalu diperdengarkan dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun di bawah kolong langit ini yang olehnya kita dapat diselamatkan selain oleh nama Yesus. Jaga iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Iman yang bagaimana? Iman yang taat, ya. Iman yang taat. Jangan iman yang asal-asalan. Pokoknya KTP ku wes Kristen, bar, enggak ada bar. Ya. KTP boleh Kristen. Boleh datang ke gereja setiap hari. Tapi kalau percayanya tidak diikuti dengan ketaatan, engkau binasa. Saya tergerak, kita baca. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 3 ayat 36. Mari kita baca ayat ini. Dan simak baik-baik. Yohanes pasal 3 ayat 36. Tadi sudah saya singgung ya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak, yaitu Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan, perhatikan dan garis bawahi, tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Itu sebabnya saya katakan tadi, saudara boleh rajin ke gereja. Mungkin saudara tinggal di gereja. Tapi kalau engkau punya iman yang tidak taat, engkau tidak akan melihat hidup. Murka Allah tetap ada atasmu. Ketaatan sangat diperlukan. Ya, iman yang taat pada apa yang Yesus katakan. Tanggal 12 Desember nanti akan ada baptisan kudus di tempat ini. Ditawarkan kepada saudara yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, berilah dirimu dibaptis. Ini tanda ketaatanmu. Engkau boleh tahu Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau engkau tidak taat melakukan apa yang diperintahkannya, engkau tidak akan melihat hidup.
Papa mama saya pendeta, biarin. Loh, mama papa saya majelis gereja, biarin. Urusan keselamatan, urusan masing-masing pribadi. Ya. Urusan keselamatan adalah urusan masing-masing pribadi. Dia yang percaya dan taat, saya yang selamat. Tidak ada hukumnya di dalam Alkitab. Saya percaya, saya taat, saya diselamatkan. Karena itu sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Jangan sampai engkau menjadi orang yang kecelek pada akhirnya. Loh, saya sudah rajin ke gereja. Saya ikut papa mama ke gereja tiap minggu. Bahkan dari dalam kandungan mama saya pergi ke gereja, saya berada di gereja. Kok bisa saya tidak selamat? Iya, karena keselamatan urusan masing-masing pribadi. Percaya Yesus, taat Yesus, engkau pasti selamat. Jadi poin yang pertama, apa yang kita perlu jaga di dalam hari-hari ke depan, jaga imanmu. Ya, jaga hidup imanmu. Jangan mau digeser oleh apapun dan oleh siapapun. Miliki iman dan iman yang taat. Yang kedua, kita akan baca di dalam Lukas 21 ayat 36. Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Apa kata firman Tuhan di situ? Lukas 21 ayat 36. Yuk sama-sama kita baca 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa. Stop. Senantiasa itu artinya terus menerus. Berjaga-jaga itu terus menerus. Senantiasa. Terus sambil apa dikatakan? Sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hal yang kedua yang kita harus jaga adalah api doa. Ya, hidup doa. Jangan pernah kendor doamu. Teruslah engkau berdoa. Doa dikatakan dalam beberapa minggu itu sudah dijelaskan. Doa adalah nafas kehidupan. Kalau engkau tidak berdoa, berarti engkau sedang berhenti bernapas. Artinya kau sedang mati. Ya kan? Orang yang tidak bernafas mati. Ya. Kita harus jaga hidup doa kita. Di dalam doa itu saudara ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepadamu. Sehingga apapun tantangannya, apapun masalahnya, engkau tetap kuat. Tuhan Yesus berdoa. Di dalam keadaan yang sudah sangat-sangat sedih, dia tetap berdoa. Dan dikatakan oleh Alkitab, di saat Yesus berada di Taman Getsemani, dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan setelah itu malaikat datang untuk memberikan kekuatan kepadanya. Mau kuat? Mau kuat menghadapi tantangan hidup dunia supaya iman tidak bergeser? Ayo berdoa. Ya. Jangan pernah lepaskan itu. Doamu akan membuat engkau kuat di dalam Tuhan. Berjaga-jaga terus hidup di dalam doa. Bukan doa yang berkata supaya saya makin jaya di dunia ini. Oh, kalau gitu salah dong. Aku berdoa minta berkat sama Tuhan. Enggak salah. Tapi jangan fokusmu kepada hal-hal yang dunia semata-mata. Jangan matamu diarahkan pada dunia saja. Ingat, dikatakan dunia sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Kalau engkau hanya inginkan hal-hal yang dunia saja, maka engkau hatimu akan enggan untuk meninggalkan dunia ini.
Ya. Kalau hatimu melekat kepada dunia, engkau akan enggan meninggalkan dunia ini. Padahal dunia ini bukan tempat kekekalanmu. Dunia ini sementara. Karena itu apa yang aku harus doakan? Boleh minta berkat? Boleh. Boleh minta jodoh? Boleh. Boleh minta hikmat kepandaian? Boleh. Tetapi ada yang lebih dari itu. Mintalah sama Tuhan supaya hatimu tidak terikat kepada dunia. Minta sama Tuhan agar mata rohanimu tertuju terus ke surga. Minta kepada Tuhan agar engkau pada suatu saat rela meninggalkan dunia ini. Itu, minta sama Tuhan supaya one day saya hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Itu yang kita doakan. Ya. Yang dunia boleh, tapi jangan fokus di situ. Boleh enggak aku minta supaya aku dilepaskan dari persoalan ini? Boleh, enggak salah. Kalau saudara enggak minta sama Tuhan, minta sama siapa dong? Ya kan? Nanti larinya ke dukun-dukun, ke gunung-gunung. Ya. Jangan. Ya. Lari sama Tuhan itu sudah betul. Tetapi sekali lagi yang saya maksudkan adalah berdoalah supaya mata hatimu tertuju ke surga. Berdoalah supaya engkau hatimu tidak melekat kepada hal-hal yang duniawi. Berdoalah supaya yang kau kumpulkan bukan berlian intan permata dunia. Tetapi yang kau kumpulkan adalah harta di surga. Alkitab berkata, karena di mana hatimu berada. Salah ya? Oh salah. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Kalau saudara mengumpulkan harta di dunia, hatimu akan melekat di situ dan engkau sedang berjalan menuju kepada kebinasaan. Loh, begitu aku enggak boleh punya emas perak, Don. Ya sak karepmu, ya. Sak sukamu punya, enggak apa-apa. Tetapi sekali lagi fokusmu di mana? Kalau engkau diberi kekayaan oleh Tuhan, untuk apa kekayaanmu? Kalau engkau punya intan berlian permata emas, untuk apa itu semua? Tahu kan? Ketika engkau masuk dalam 2x1, mungkin ya, mungkin anak-anakmu, saudara-saudaramu tidak satu pun yang ikut bersama kau masuk. Bahkan itu menjadi rebutan. Ya toh? Seperti itu. Makanya ayo kita sama-sama dengar apa kata firman Tuhan. Ya, jangan kumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusaknya. Kumpulkanlah bagimu harta di surga. Ya, jaga hidup iman. Jaga hidup doa. Lalu yang ketiga apa? 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kita lihat ya. 1 Tesalonika 3 ayat 13. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Garis bawahi ini. Supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Bagian yang ketiga adalah mari kita jaga supaya hidup kita tetap kudus dan tidak bercacat. Bagaimana caranya supaya saya hidup kudus? Apa standarnya? Bapak Ibu, ini sudah dikasihkan kepada kita. Standar hidup kudus adalah standar hidup Alkitab. Di dalam sini telah tertulis dengan lengkap bagaimana engkau hidup kudus. Hidup yang kudus itu jujur, tidak bohong, tidak mengambil apa yang menjadi hak orang lain. Hidup kudus itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Setidaknya 10 hukum Tuhan kau ingat dan engkau lakukan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya apa? Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Jangan ada yang lain-lain. Jangan hobimu lebih besar dari Tuhan. Jangan pekerjaanmu lebih besar dari Tuhan. Seringkali pekerjaan kita jadikan Tuhan Allah kita. Sehingga siang, hari, malam, pagi, sore hidup full untuk kerja. Salahkah bekerja? Bukankah Tuhan berkata bahwa orang malas jangan makan? Oh iya, betul. Ya, tapi jangan jadikan pekerjaanmu sebagai Tuhan Allahmu yang engkau prioritaskan mati-matian. Hidup terus dikerja, ya bagi suami-suami, anak istri ditinggal dewe di omah, di rumah. Ya, tidak ada lagi persekutuan keluarga. Ya, karena hidup untuk pekerjaan. Kalau istri tanya, anak-anak tanya, papa ini lo kerja terus menerus. Hei, papa ini cari duit untuk lu. Ya kan? Le papa ndak kerja kita nggak makan. Anaknya bilang, "Pa, firman Tuhan bilang gini loh, kita ini lebih berharga dari burung di udara. Kalau burung Tuhan kasih makan, maka kita pasti dikasih makan sama Tuhan karena anaknya ikut sekolah minggu." Papanya bilang, "Hei kamu anak kecil tahu apa kamu?" Kadang-kadang Tuhan pakai anak kecil loh untuk menegur kita. Orang dewasa. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jangan menyebut dan sebagainya dan sebagainya. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini. Ya, yang ini nih yang paling sulit. Ya, jangan mengingini. Lihat koncone dua hak tinggi segini, kepingin itu juga bagi yang perempuan-perempuan. Lihat temannya punya tas bermerek, pingin punya kayak gitu juga. Tidak mengukur lagi kemampuan. Suaminya pulang, "Pak, tadi aku lihat loh, Ibu Elizabeth punya tas Elizabeth bagus banget. Pak, boleh ya?" Terus suaminya bilang, "Kita belum punya uang, Ma, nanti aja." Wih, setelah aku kepingin nemen nih, kepingin gak bisa ditahan. Akhirnya suaminya kasih uang karena cinta istri. Uang yang seharusnya bayar uang sekolah anak-anak demi sebuah tas bermerek. Nanti wayane uang sekolah diminta lagi dari si papa. "Pak, wayane bayar uang sekolah." "Loh wes tak kasih no kamu gitu loh. Mbok beli no tas." "Ya tasnya bayaran nang sekolah." Sering terjadi kekacauan di rumah. Kenapa? Karena ada kecacatan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita hidup kudus dan tidak bercacat. Bagaimana itu bisa terjadi? Kuasai firman Tuhan. Baca firman Tuhan, Melo Bible Study. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mama-mama tidak bisa jawab anak-anaknya. Dibahas di Bible Study. Yang melakukan itu senyum-senyum. Iya memang. Karena anaknya di sekolah minggu belajar firman. Kemudian di sekolah, apalagi sekolah Kristen, selalu baca ayat. "Mama kapan baca firman?" "Le ono waktu." Pastilah anaknya lebih pintar. Sorry ya mama-mama, papa-papa. Bagaimana engkau mengajarkan hidup kudus dan tak bercacat kepada anak-anakmu, padahal engkau tidak tahu standarnya. Jaga hidup kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan alirkan itu kepada anak-anakmu. Biarlah generasi ini menjadi generasi yang kudus. Anak itu akan melihat teladan orang tua. Papa mama berkata, "Anak-anak jangan tengkar terus say." Ya, papa mama pusing lihat kamu tengkar-tengkar terus. Padahal mama papa tiap malam tengkar. Iya toh? Jangan. Papa mengajarkan, "Nak, ojo ngerokok." Tapi papanya singit-singitan ngerokok. Anaknya enggak lihat, tapi Tuhan lihat. Emangnya di dalam Kristen itu enggak boleh tak ngerokok? Loh, le aku sakarepmu. Tetapi firman Tuhan bilang bagaimana engkau menjaga tubuhmu sebagai bait Roh Kudus. Diasapi terus fogging.
Kalau engkau tahu, firman Tuhan berkata, kalau engkau tahu itu tidak baik dan engkau melakukannya, engkau dosa. Itu standarnya. Kalau engkau tahu itu tidak baik dan kalau engkau melakukannya, kata Yakobus, maka itu adalah dosa. Saya mengajari anak-anak sekolah minggu saya untuk tidak membuang sampah sembarangan. Kenapa? Kalau dia buang sampah sembarangan, dia tahu itu tidak baik. Maka itu adalah dosa. Rasanya sangat gregetan ya. Kadang-kadang kita naik mobil gitu ya. Senang ya naik mobil. Tidak peduli ada A, I, U, E, O atau A, B, C, D yang lewat. Kita tisu ya, ingus tisu. Kemudian kita dengan sendirinya buang di jalan raya. Dosa enggak itu? Jawablah sendiri. Ada seorang hamba Tuhan yang ekstrim banget tentang hal ini. Suatu saat dia berada dengan pelayan-pelayannya dalam sebuah mobil. Dan salah seorang pelayannya melakukan itu. Dia berhenti mobilnya, suruh ambil sampahnya. Ekstrim. Karena dia tidak mau pelayannya berbuat dosa. Saya pernah melakukannya. Suatu saat, saya, papa dan mama naik mobil. Waktu itu masih mobil yang bagus waktu itulah. VW. Ya. Lalu apa yang terjadi? Kita lagi makan sate. Habis makan sate, saya belum habis. Saya makan di mobil karena kesusu akan pergi. Sampai di Jalan Wilis itu ada, masih ada deker ya waktu itu ya, di deker itu. Terus saya sebetulnya tidak buang di jalan raya loh. Saya buang ke deker itu, saya lempar gitu. Tahu nggak? Ada orang yang teriak dari sana. Karena waktu itu belum seperti sekarang yang ada warung-warung, itu masih ada pohon pisang, ada apa di situ. Saya menyusahkan orang lain. Bayangkan sate yang ada di dalam apa? Ininya saya tadi, piringnya saya, bukan piring ya, apa namanya? Pincuk, ya. Pincuknya daun pisang itu. Bayangkan. Kalau engkau tahu bahwa apa yang kau lakukan itu tidak baik dan engkau melakukannya, engkau berdosa. Ya. Jaga hidup kekudusanmu, jaga supaya engkau tidak bercacat. Apa standarnya? Alkitab. Ya. Puluhan tahun jadi orang Kristen, tapi Alkitab satu buku belum habis dibaca. Ketebelan. Selalu banyak alasan. Tapi saudara nonton film Korea berjam-jam, ya tidak ada bosannya. Halo yang suka nonton film Korea, sudah baca Alkitab belum? Yang suka nonton sinetron Ikatan Cinta, sudah baca Alkitab belum? Loh aku ya nonton loh ya, tapi aku baca Alkitab. Ini bukan membela diri ya. Anak-anak muda, putri untuk pangeran. Loh, Kak Olin hebat rek, ndelokno sinetron ternyata. Kamu ketahuan. Boleh gak sih nonton film? Ya boleh, tapi Alkitabnya diwoco apa ora? Ya. Berapa pasal sehari baca Alkitab? Bermain game di HP boleh enggak? Ya boleh lah untuk refreshing. Tapi kalau hari-harimu cuman kayak gitu, ya kasihan deh Tuhan Yesus kasih waktu digunakan untuk hal yang sia-sia. Jaga hidup kudus dan tak bercacat. Yang terakhir, yang keempat, apa yang perlu kita lakukan dalam kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita baca Matius 24 ayat 14. Matius pasal 24 ayat 14. Sudah ketemu? Ya, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Apa yang kita perlu lakukan? Di dalam masa penantian kita akan Kristus yang akan datang sebagai hakim yang adil. Jaga semangat penginjilan. Ya. Jaga semangat penginjilan. Karena dengan saudara rajin menginjil, saudara rajin memberitakan Injil, maka Injil akan tersebar ke seluruh dunia. Dan Tuhan Yesus berkata, itulah kesudahannya. Jadi ada tandanya sebetulnya. Ya, ini salah satu tanda yang seringkali kita tidak hiraukan atau remehkan. Saya dan saudara terlibat di sini. Ya, kita harus bekerja memberitakan Injil. Tadi sudah saya singgung di yang tadi ya. Kalau hidupmu hari-hari hanya nonton film, nonton sinetron, main game di gadget. Capek deh. Kapan penginjilannya? Nanti tunggu kalau ada orang telepon aku, tanya-tanya baru aku lakukan. Bukan itu. Itu pasif. Tapi yang aktif adalah kau yang nelpon orang, tanya. Ya. Kau yang menelpon orang, beritakan Injil kepadanya. Mungkin dia akan bercerita kepadamu mengenai kehidupan yang masa kini. Kehidupan zaman now yang sangat sulit dan sebagainya. Beri dia kabar sukacita. Ya, beri dia kabar sukacita, katakan dunia akan berakhir. Produk dunia memang kayak gitu. Tapi kita perlu persiapan. Ya, karena dunia sebentar lagi akan binasa. Tapi saya mau kasih tahu, ya, ada satu tempat yang indah yang akan menanti kita asal kau mau jalan ini, yaitu percayalah Yesus. Ya. Dunia orang susah tidak susah tetap mati loh, betul enggak? Apa ada kekebalan bagi tertentu orang? Enggak ada. Uang lu segudang, lu enggak punya uang di dompet, tetap akan mati. Tapi ingat, setelah kematian, di dunia ini ada kehidupan di dalam kekekalan. Mau pilih mana? Hidup surga atau hidup neraka? Ditentukannya bukan sudah pada saat megap-megap atau sudah sampai di 2 kali 1. Enggak, sekarang waktu saudara masih hidup. Beritakan Injil. Injil itu kabar sukacita. Jaga semangat penginjilan. Inilah persiapan-persiapan yang kita harus lakukan di dalam diri kita atau di dalam hidup kita. Natal adalah sebuah perayaan yang luar biasa. Saya tidak melarang saudara merayakan itu. Ya, karena itu adalah tanda sukacita. Karena Yesus sudah datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi saya dan juga bagi orang lain. Bagaimana keselamatan itu sampai kepada orang lain? Itu dibutuhkan saya dan saudara untuk pergi dan memberitakan Injil. Persiapkan dirimu. Jaga hidup imanmu. Kemudian jaga hidup doamu. Kemudian jaga kekudusanmu supaya tidak bercacat di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, jaga semangat penginjilan. Biarlah kita semua terlibat untuk membuat Tuhan Yesus segera datang. Dan saya percaya bagi engkau dan saya yang hidup seperti ini, Tuhan Yesus akan senang. Dia akan berkata, masuklah hai engkau hambaku yang baik dan setia. Nikmatilah apa yang sudah Bapamu sediakan bagimu. Saudara mau pilih yang mana? Silakan memilih. Tetapi satu hal yang saya mau katakan, mari bersama-sama. Kita berada di tempat ini bersama-sama. Harapan saya di dalam kekekalan kita pun bersama-sama. Selamat memasuki Minggu Adventus yang pertama. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ingat, Tuhan Yesus segera datang. Tak lama Tuhan datanglah, bersiap dirimu. Sedia nanti datangnya dan nikmatnya penuh. Kudus dan adil adanya, setia, tulus dan teguh. Dan Dia akan datanglah selaku sultan
sungguh Tuhan Yesus akan segera datang. Karena itu kita akan terus berjaga-jaga. Haleluya. Berjagalah dan berdoa. Berjagalah, berdoalah, menanti Tuhanmu. Baik pilih tanda waktunya, menanti pri teguh. Ketika nyata seorang tahu, melainkan Bapa sajalah. Dan memang tidak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Hendaklah engkau jaga-jagalah. Sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Amin, haleluya. Siap untuk berjaga-jaga? Halo, siap berjaga-jaga? Siap. Ya, kita harus siap untuk itu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami boleh masuk di dalam Minggu Adventus yang pertama. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang telah Kau berikan bagi kami. Dan kami percaya seperti kata firman-Mu, Engkau akan datang kembali sebagai hakim yang adil. Maka Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mempersiapkan diri kami, menyambut kedatangan-Mu pada Adventus yang kedua. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh Kudus pula yang akan memagari kami setiap hari, sehingga hidup kami tetap dijaga. Baik itu iman kami, hidup doa kami, kekudusan kami, dan juga semangat penginjilan akan tetap ada di dalam diri kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati mereka. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Cik Fata akan memimpin kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Allah yang memelihara hidup kami, Engkau Allah yang memegang bangsa kami di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bagi penyertaan-Mu akan bangsa kami. Engkau yang melindungi kami Tuhan, sehingga kami boleh tiba pada hari ini. Kami boleh melihat begitu besar kuasa-Mu atas bangsa ini. Kami melihat betapa dunia sedang bergoncang karena pandemi ini Tuhan. Dan kami boleh melihat bangsa kami tetap teguh berdiri. Dan semua itu hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk masa menjelang akhir tahun ini Tuhan. Biarlah tidak ada satupun masyarakat kami yang lengah Tuhan. Semua tetap menerapkan protokol kesehatan yang baik. Semua tetap menjaga hidupnya dengan baik. Semua tetap saling berjaga-jaga Tuhan. Sehingga pandemi ini tidak akan kembali meningkat Tuhan. Boleh segera menurun, boleh segera hilang dari bumi ini. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu besar, kuasa-Mu ajaib. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya perlindungan-Mu nyata atas bangsa kami hari ini dan seterusnya. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mempersiapkan persembahan kita. Bagi yang di gereja nanti bisa memasukkan di kotak yang ada di belakang. Dan bagi yang ada di rumah bisa transfer di nomor yang sudah tertera. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk berkat yang Kau berikan kepada setiap kami tiap-tiap hari. Kuduskan, sucikan persembahan yang telah kami persiapkan Tuhan, biarlah kiranya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Amin. Kami mengucap selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dalam seminggu ini. Boleh bangkit berdiri? Selamat ulang tahun, selamat dan bahagia. Kiranya Tuhan memberkati, selamat panjang umur. Mari saya undang seluruh jemaat, kita angkat tangan kita memberkati saudara-saudara kita yang berulang tahun. Bapa, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau sudah boleh menyatakan penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun sepanjang minggu kemarin. Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu selalu nyata atas hidup mereka. Apapun yang mereka alami, kami percaya Tuhan selalu setia beserta dengan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, yakinkan diri mereka, pastikan mereka untuk tetap terus berada di dalam rencana-Mu Tuhan, sampai apa yang Kau rencanakan itu boleh digenapi di dalam hidup mereka. Dan kami percaya Tuhan akan melimpahkan dengan berkat kasih karunia yang sungguh tidak terbatas bagi setiap mereka. Kesehatan yang baik akan Kau berikan bagi mereka. Mereka yang bersekolah akan Kau berkati, menjadikan mereka sebagai anak-anak yang pandai di sekolah. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terbaik akan Kau berikan bagi mereka semua. Terima kasih Bapa buat mereka yang merayakan ulang tahun pernikahan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu pun juga ada atas keluarga mereka. Biarlah Tuhan di dalam rumah tangga ini, Tuhan Yesus selalu menjadi yang terutama. Dan kami percaya pada saat Engkau ditinggikan, maka Engkau akan memberkati dan Engkau selalu terus memberikan damai sejahtera dan sukacita bagi setiap rumah-rumah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Saya ucap selamat ulang tahun. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Katakan dengan hati dan kata-kata kita, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, marilah kita pulang dan terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya ada padamu, menolongmu sampai nanti akhir zaman. Tuhan Yesus besertamu. Haleluya. Amin. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise
memberkati.